Ya, oke. Tes tes. Halo guys, selamat datang kembali di Counter Site ya. Hari ini mungkin aku akan coba untuk buat review awaken aja secara singkat dalam satu video. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan aku jarang buat video, jarang buat live karena sejujurnya dalam kondisi lagi ya sibuk banget guys, lagi nguli banget, kerjaan juga lagi banyak, proyekan juga lagi banyak. Okay, so let's start with the video. Jadi untuk awakan pertama ya, awakan pertama itu adalah awakan Regina. Nah, untuk awakan Regina ini menurutku dia berguna di PvP dan PvE. Cuman yang bergunanya itu yang yang nggak kalian harus punya banget. Kenapa? Karena posisinya untuk di PvE itu masih ada awaken yang jauh lebih berguna gitu dari segi damage. Misalkan contoh ada Kurian, kemudian ada Rosaria, kemudian juga yang utility-nya lebih banyak atau lebih bagus itu ada Ministra, terutama Ministra Reaktor ya. Jadi sebenarnya untuk Regina ini dia nggak yang terlalu must have banget, cuman good lah kalau misalkan punya di PvP maupun PvE. Nah kalau di PvP dia ini kelemahan utamanya ini adalah cost-nya berat. Selain cost-nya berat, dia itu posisinya adalah awaken yang cost-nya 7. Sorry, maksudnya awaken cost-nya 7. Itu pertama. Kedua, dia itu gear-nya nggak semudah yang dikira. Jadi justru yang paling optimal buat si Regina ini adalah gear Volcano ya. Gear Volcano dengan kalau nggak salah substatnya itu adalah anti ground damage dan juga sebentar, kalau untuk substatnya itu ada apa aja sih Volcano. Jadi dia itu si Regina itu sangat membutuhkan sekali yang namanya gear Volcano gitu. Sebentar, relic bukan ya? Volcano tuh di mana sih? Counter. Oh, ini coba T7 ya. Sorry. Jadi si Regina ini sangat membutuhkan yang namanya Volcano dengan latennya itu adalah anti counter damage. Kemudian untuk substatnya itu adalah anti ground. Jadi si Regina ini nggak se-fleksibel yang teman-teman kira ya untuk gearnya. Itu untuk gear yang sangat optimal, tapi ketika dia udah dapat gear itu, defender pun bahkan akan melt gitu, akan nge-melt banget. Defender sama counter tuh akan nge-melt banget gitu. Terus kalau untuk untuk opsi kedua, si Regina ini adalah CDR. Nah, cuman kebetulan untuk di akunku ya akun bau lah ya, jadi opsi CDR nggak begitu banyak. CDR damage ku aja juga masih miss gitu. Seperti itu. Ini untuk Regina ya. Kemudian ya ini adalah Yubin. Itu adalah awaken favorit aku juga sebenarnya. Itulah kenapa aku bela-belain sampai C6 dan dan gearnya ku seriusin banget, ku buat dengan bener-bener, baik itu dari segi laten maupun substatnya. Nah, Yubin, keunggulan Yubin ini adalah dia awaken yang sangat-sangat berguna di PvP. Sejak reaktor dia itu broken, tapi posisinya nggak sebroken sebelumnya. Kenapa? Karena sudah ada Solove yang dia itu sangat-sangat counter Yubin banget. Kenapa? Pertama dia ada true damage. Kedua, si Solove ini
dia tuh semakin tinggi evasion dari defender itu semakin gede damage-nya gitu. Ini kapan jadi balas solo Febas Yubin ya. Itu pertama, dia sangat berguna di PvP, cuman syaratnya itu ada dua. Pertama, dia harus tiga sebenarnya. Pertama, dia harus reaktor. Kedua, itu dia gearnya harus bagus. Ketiga, dia itu investasinya itu harus benar-benar totalitas. Baik itu terutama dari segi gear. Jadi dia itu nggak bisa pakai gear tank yang sembarangan gitu. Nah ini untuk gear dari Yubin aku, walaupun sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget ya, tapi ya udahlah, cuman bisa segini. Kalau untuk substatnya itu, untuk setnya itu udah jelas pasti full HP, nggak ada yang lain, cuman full HP dengan weapon inhibitor, dan juga substatnya itu adalah gedein di melee damage crash. Jadi melee damage crash itu kenapa Yubin butuh melee damage crash? Karena posisinya Yubin itu akan ngedash. Nah di bagian sini, also launch an AoE attack for every 12 incoming damage which induce barrier reflux. Jadi dia itu posisinya akan ngedash ke dalam sehingga jarak antara dia sama musuh itu makin dekat gitu. Orang-orang mungkin akan menyarankan ya untuk menggunakan full crown. Kenapa? Karena crown itu dia posisinya substatnya adalah melee damage resistant. Cuman kalau aku tetap menyarankan kayak gini aja. Jadi ada ranged damage res 1, kemudian sisanya full melee. Kenapa? Karena ada posisi Yubin itu bodoh guys. Jadi dia tuh gagal ngedash ke dalam. Dan jadi jarak antara dia sama enemy atau sama musuh itu jadi nggak terlalu dekat. Gitu. Jadi aku saran tetap ada satu ranged damage res, ningkatin evasion juga. Kemudian ada sisanya full melee damage resistant. Gitu. Keunggulan pertama Yubin adalah dia bisa ngurangin skill haste. Ini cukup broken sih menurutku. Ini cukup broken, ngurangin skill haste. Itu pertama. Kedua, dia itu bisa ngedash. Jadi dia tuh bisa disrupt backline gitu, mengganggu backline. Walaupun posisinya kadang ngedashnya malah ke arah backline kita ya, karena kan dia dashnya random tuh kan. Tergantung dia mantep mana dia ngedash, tergantung dia mantep mana dia ngedash. Dan juga posisinya itu adalah Yubin adalah sedikit dari awaken defender yang dia itu attack-nya itu adalah all. Jadi baik itu air maupun ground itu dia bisa nyerang. Jadi dia tuh nggak bisa dilewatin kayak nggak bisa dilewatin misalkan kayak dilewatin horizon, dilewatin horizon itu dia nggak bisa dilewatin horizon gitu. Nah cuman Yubin tuh di PvP itu dia cukup bagus, cukup broken. Itulah kenapa dia semenjak reaktor terutama ya, dia itu sering di ban, kena ban. Cuman untuk di PvE itu dia kurang banget. Kenapa? Karena skill yang ini itu cuman ke musuh biasa aja. Kedua, hit dari musuh-musuh PvE itu gede-gede. Jadi segede apapun evasion itu tetap berasa buat si Yubin. Cuman ya namanya aku juga orang gila kan, udah ngesim dia ya, jadi aku tetap usahain tetap buat konten PvE-nya juga gitu. Hilde ini adalah defender yang sesungguhnya gitu. Defender yang literally defender. Jadi dia itu ya oke lah untuk PvP sama PvE. Kadang aku di PvP juga masih bawa dia. Di PvE dia adalah salah satu defender yang wajib kalian build, terutama di awal-awal endgame ya. Kenapa? Karena kalau nggak salah di chapter 5 itu kalau udah lolos tuh dia dapet dia gitu. Ini defender yang oke banget sih, terutama sejak reaktor, jadi dia nggak gampang mati juga gitu. Nah untuk gear dia itu
bisa gear tank itu maksudnya gear apa, full HP gini ya, full HP. Atau dia itu bisa sejak reaktor ya, dia itu bisa pakai relic full skill haste, tapi gedein anti ground damage rest dengan laten juga skill haste. Kenapa? Karena untuk nge-abuse dari skillnya dia, karena untuk nge-abuse ultinya dia sejak reaktor itu sangat-sangat broken sih menurutku. Ya nggak sangat-sangat broken sih, tapi ya cukup lah untuk buat dia survive gitu. Hilde ini sangat berguna di PvP sama PvE, terutama PvE awal-awal game gitu. Untuk Hilde, kemudian Yuna. Nggak tahu kenapa ya, Yuna ini adalah salah satu awaken yang ku benci ya. Ku benci kenapa? Karena posisinya aku kan sering main pakai defender ya. Nah, semenjak ada reaktor dia itu defender cepet banget nge-meltnya. Kenapa? Karena dia tuh sejak reaktor tuh ada tambahan burn lagi gitu. Ada tambahan burn lagi. Jadi ya frontline tuh cepet melt sama dia, cepet nge-melt karena dia. Jadi untuk Yuna itu gearnya tuh aku saranin sih full skill haste relic dengan soft statnya anti ground damage rest. Cuman bisa juga gear jungle dengan set incoming healing gitu, itu juga bagus sih buat dia. Cuman kalau aku lebih prefer dia full skill haste aja dengan anti ground damage rest substatnya. Kalau Yuna ini di PvP ini berguna, kadang ngeselin malah kalau menurutku pribadi ya. Kalau menurutku pribadi kadang dia malah ngeselin. Tapi kalau di PvE dia salah satu awaken yang oke untuk dimiliki di awal-awal awal-awal game gitu, atau early game PvE dia juga bagus gitu. Itu untuk Yuna. ASY ini menurutku kalau di PvE dia agak kurang. Kenapa? Karena posisinya dia kalah saing menurutku sama Ministra. Ministra itu di PvE itu dia jauh nilainya daripada ASY. Tapi kalau di PvP dia itu posisinya lumayan sejak muncul reaktor dia, terutama untuk nge-counter tim-tim heal atau support heal, misal kayak di Amchinatsu. Nah, si ASY ini sangat-sangat nge-counter dia posisinya gitu. Nah, kenapa ASY menurutku kalah saing dibanding Ministra? Karena posisinya ini inflict AoE damage and when reduce the affected enemies incoming healing by 100%. Berarti posisinya dia itu adalah negate heal ya, bukan reflux. Reflux hanya berlaku di PvP aja. Sementara kalau Ministra itu dia tetap 100% ngurangin healing 100%, tapi posisinya dia ada utility lain yang lebih bagus dari ASY menurutku. Nah, kalau untuk gear aku sih rekomendasiin full ini ya, full skill haste, bisa itu mace atau full relic dengan substatnya itu. Kalau relic berarti skill haste, latennya itu skill haste dan substatnya itu adalah anti ground damage. Substatnya itulah skill haste juga dengan anti ground damage gitu. Sama intinya ini sih, intinya gear relic, cuman dia kalau weapon itu skill haste, latennya substatnya anti ground damage. Kalau untuk ACC sama armor dia itu substat skill haste, kemudian laten skill haste, substat anti ground damage gitu. Maaf ya guys kalau agak muter-muter. Oke. JSY ini sejak adanya reaktor entah kenapa dia lebih bagus ya dari sebelumnya. Jadi JSY ini menurutku adalah awaken yang unik. Kenapa? Karena posisinya dia itu bisa jadi tank, striker tank, atau dia itu posisinya juga bisa jadi DPS.
Dan menurutku JSC ini adalah unit yang berguna banget di awal early PvE sampai mid PvE, bahkan endgame PvE pun dia masih kepake juga gitu. Nah, terutama kalau PvE dia itu kepake menurutku ya, tapi nggak tahu ini masih kepake apa enggak, tapi kalau aku masih pakai dia tuh di recharging. Kenapa? Karena dia itu ada counter attack gitu. Nah, sementara kalau di PvP dia itu agak struggling ya. Kenapa? Karena posisinya banyak snipers yang sakit ke striker ya. Misalkan contoh Rosaria. Ini dia Rosaria sakit banget. Bisa nge-melt CS-nya juga. Kurian juga sakit. Dan terutama big counternya itu adalah ini si beliau, si Mordred. Gitu. Nah, kalau JSC ini untuk gearnya, tapi di PvP dia not bad ya. Not bad, aku beberapa kali juga sempat make dia juga. Nah, gearnya itu dia bermacam-macam. Kalau di PvP sama PvE dia itu bisa pakai ini dengan full anti ground damage crash, gear relic CDR, substatnya skill haste. Atau dia bisa juga, tapi yang paling pertama itu sih skill haste menurutku. Atau bisa juga gear tank, gear full HP gini juga bisa. Itu kalau untuk di PV. Atau bisa juga kalau misalkan ngeras dia ya, tapi nggak tahu masih viable apa enggak ya. Ras JSC itu bisa pakai Britra attack speed, substatnya crit damage, latennya itu adalah full melee damage. Gitu. Jadi dia adalah salah satu awaken yang fleksibel, bisa jadi DPS, bisa jadi tank. Tapi kalau di PvE, kalau aku sih saran antara full HP aja atau ya CDR AGR relic gitu. Bagus dia, not bad lah. Oke. Jake ini entah kenapa menurutku salah satu awaken yang reaktornya nggak terlalu guna sih sebenarnya. Justru dengan dengan adanya reaktor ini nih, si Jake ini nih, karena attack speednya naik, dia itu ke counter banget sama Yubin sama Karin. Kenapa? Karena posisinya dengan dia semakin banyak attack speednya semakin besar gitu, dia akan semakin sering munculin barrier gitu. Nah nih, status field grants a barrier gitu. Jadi soalnya di sini dia after every third basic attack. Jadi semakin cepat attack speednya dia semakin cepat ngeluarin barrier. Sementara unit yang counter barrier itu banyak. Yubin dengan enhanced attack, Karin, kemudian kalau mecha itu juga ada si tim mech itu si ini Grendel gitu. Entah kenapa reaktornya useless banget sih. Kalau misalkan reaktornya ningkatin HP gitu ya, itu masih oke deh. Ningkatin HP sama ningkatin misalkan ada penambahan damage reduction gitu. Nah, ini akan lebih oke daripada ini sini, salah satu one of the most useless reaktor ever menurutku. Gitu. Tapi itu bukan berarti Jake itu adalah awakan yang jelek, sama sekali enggak jelek. Kenapa? Karena dia di PvP kadang masih kepake, terutama kalau misalkan tim mecha itu banyak berkeliaran ya, kadang aku juga pakai Jake, atau kalau aku pribadi pakai Jake as a second defender. Kenapa? Karena aku adalah Olive main ya, aku sering banget pakai Olive, bahkan mungkin teman-teman kalau sadar aku PvP itu hampir setiap hari pakai Olive, jadi ya maaf ya kalau agak bosen gitu. Jake kalau di PvP dia itu itu di PvP ya. Kalau di PvE dia itu berguna juga untuk konten PvE early game, mid game sama end game dia masih masuk, terutama yang lawan mecha. Lawan mecha tuh dia bagus banget. Misalkan contoh kalau ngelawan mecha tuh ya
Itu ada di stage sebentar. Kok aku agak lupa coy. Growth ya. Dimension trimming. Nah, si Jack tuh berguna banget di sini. Di sini Jack berguna banget. Jack bisa carry kalian. Terus juga dia dive 50 juga masuk. Raid dia itu juga masuk di raid inhibitor, itu dia juga oke banget. Gitu. Jadi bukan berarti dia itu adalah awaken yang jelek, cuman reaktor dia tuh one of the most useless reactor ever yang pernah dikasih oleh Geelong gitu. Nah, untuk gear itu dia posisinya bisa pakai full HP atau ya ini gearnya Yuna ini CDR Relic full anti ground damage crash, latennya skill haste. Kenapa aku nggak menyarankan untuk pakai pakai attack speed sebentar, attack speed tuh mana ya? Kenapa aku nggak saranin pakai ini? Karena sejak reaktor dia tuh ke counter banget sama anti shield, entah ngilangin shield atau reflux shield gitu. Jadi aku saranin HP atau skill haste yang anti ground damage crash seperti itu. Kurian, wah ini sih salah satu ini ya di PvP ini salah satu andalanku banget, salah satu sniper andalanku banget. Entah kenapa, walaupun dia soldier ya, tapi Kurian Olive tuh adalah salah satu combo yang paling enak menurutku. Kenapa? Karena posisinya dia ini nggak bisa ditarik. Imun ke knockback nggak bisa ditarik, walaupun ya ini agak blunder juga sih kalau misalkan di skill ahab terus defendernya mental, jadi si Kurian jadi frontline gitu. Ini salah satu awaken favoritku juga. Aku ada rencana sih untuk nge-6-in dia ya. Itu Kurian Olive, walaupun Kurian itu soldier tapi enak banget sumpah, kombonya tuh enak banget. Karena dia imun ke knockback, jadi dia nggak bisa ditarik sama Lake, nggak bisa ditarik juga sama Matador. Jadi dia tuh adalah salah satu awaken yang paling safe gitu. Untuk di PvP ya. Di PvE dia awaken yang oke aja gitu, karena masih banyak DPS pengganti lain ya. Tapi kalau kalian memang mau fokus ke soldier, dia ini adalah salah satu awaken yang wajib punya sih gitu. Nah, untuk gear ya, aku ngerekomendasiin ya gear Relic full skill haste, walaupun ini nggak terlalu jelek ya, ini masih kurang sih karena masih 80% doang. Atau bisa pakai gear Volcano juga dengan substatnya adalah anti ground damage crash, anti ground, dengan latennya itulah anti counter. Itu dia sangat sakit sih damage-nya. Terutama dia itu ini after kasih special skill cast volley fire that will target will always trigger crit. Jadi dia itu sure hit juga gitu. Yubin kena melt. Aku pernah ketemu Kurian C6 itu nge-melt Yubinku juga yang C6. Itu aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Kurian dia juga immune confusion juga karena dia skill karena dia 6 cost ya, jadi harap itu nggak akan berpengaruh ke dia gitu. Kayak mungkin ini biar videonya nggak kepanjangan ya, aku buat beberapa part aja ya, mungkin part 1 sama part 2 mungkin, atau 3 part deh. Oke. Nah, mungkin terakhir ya untuk di part 1 aku coba bahas ini adalah Rosaria. Rosaria ini adalah salah satu awaken yang wajib punya, baik itu di segi PvP maupun PvE. PvE dia damage-nya sakit, dan dia itu adalah menurutku salah satu awaken yang sniper ya, untuk ukuran awaken sniper ya, salah satu punya tingkat survivability yang lumayan cukup. Kenapa? Karena posisinya dia itu bisa immune
bisa starting immune gitu. Nih di bagian ini, upon reaching 40% of HP, jadi ketika HP dia sampai 40%, cancel all extra damage, jadi dia itu imun ke damage, nambah attack 30%, sama immune to damage for 3 detik. Jadi misalkan contoh ada misalkan dia HP-nya 50%, kena Alice nih, tapi harusnya kan Alice kan mati. Nah tapi dengan adanya skill dia ini, pasif dia ini, dia itu cuman berkurang ke 40% HP, cancel all extra damage, jadi dia nggak mati, gain 30% attack, nambah attack, dan dia juga immune to damage. Jadi selama itu dia immune damage selama 3 detik gitu. Nah cuman ini juga karena ini skill ya, jadi dia counternya itu banyak. Jadi misalkan 3 detik ini udah lewat, bisa di Alice, terus bisa di LSY gitu. Bisa ke counter juga sama Serina gitu. Nah terus dia itu kan nggak kayak Kurian ya yang imun ke knockback kan, jadi dia itu bisa kena tarik leg, bisa kena tarik Matador juga gitu. Jadi memang ini Awaken yang menurutku sih ya sebanding lah sama Kurian. Kalau damage mungkin sakitan dia, tapi kalau damage sama survivability itu sakitan dia. Maksudnya lebih bagus dia. Cuman kalau dari segi sniper ya, balik lagi karena ini aku dari segi Olive main gitu kan, yang main pakai Olive, Kurian juga bagus. Kenapa? Karena dia immune ke knockback juga, tapi posisinya Kurian itu Eva-nya 0, jadi damage tuh pasti masuk ke dia gitu. Untuk PvP, kemudian untuk PvE dia damage-nya sakit. Dia sering aku pakai juga untuk terutama di raid charging tuh dia kepake juga gitu. Untuk gear itu dia attack speed ya pasti ya, attack speed, dan aku nyaraninnya sih ini Britra, gear yang aku pakai sekarang dengan full ranked damage. Itu dia sakit, defender pun bahkan nge-melt sama dia. Aku nggak tahu kenapa, ini emang game nggak jelas banget coy. Rollnya itu sniper tetap sakit sama defender, tapi sniper juga lebih sakit lagi ke striker, terutama Rosaria gitu. Nggak ngerti sih aku sama roll di game ini sih gitu. Cuman kalau alternatif lain juga bisa CDR ranked ya, CDR ranked juga bisa, atau ya CDR mesh juga bisa. CDR mesh juga bisa. Cuman ASPD crit damage yang ini juga bisa, ASPD haste juga bisa. Cuman yang paling optimal atau full relic CDR juga, full relic attack speed juga bisa. Cuman yang aku sangat rekomendasiin itu adalah ini setnya. Kenapa set ini, set Britra yang aku rekomendasiin? Karena dia itu sangat tergantung sama attack speed. Tuh mana ya? Dia itu sangat berpengaruh sama attack speednya itu. Kenapa? Karena di pasifnya ini delivers an intense attack every 5 crits and nullifies buff of hit enemy for 2 seconds. Dia tuh sangat berpengaruh sama ini gitu. Gitu guys. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk fase 1 ya, bukan ya fase 1 untuk review Awaken. Jadi dari Regina sampai dengan Rosaria, aku rekomenin yang mana? Secara umum aku lebih ngerekomendasiin Hilde. Hilde itu dia bagus untuk PvP, dan PvE dia juga sangat bagus. Dia itu adalah literally definisi dari seorang defender yang bisa ngedefend dan dia menjalankan tugas itu dengan baik gitu. Hilde. Kemudian ada Jake itu juga bagus, cuman ketika karena dia sudah ada reaktor, ya jangan pakai gear attack speed lah gitu. Terus habis itu AJSY juga bagus dia sebagai tank. Itu ya untuk segi general ya. Tapi kalau untuk dari segi ya PvP ya, fokus PvP ya,
Tapi saranku sih kalau awal-awal main sih ya cari yang general dulu aja sih. Kalau untuk PVP itu tadi karena in general bagus ya, itu pasti mereka juga masuk di PVP. Kecuali Jack ya, Jack mungkin ya apa yang paling bawah lah gitu ininya apa namanya must have-nya. Kalau PVP Korean tuh kalian juga bagus harus punya. Tapi kan ini kan CS ya, jadi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ngebut banget. Kenapa? Karena selain karakter, yang paling bermasalah dari CS itu adalah gear. Jadi gearnya harus bagus dulu. Karakter sebagus apapun, kalau gearnya jelek, sampah, udah gitu aja. Kalau di game ini, Korean bagus, Yubin bagus, Yubin juga bagus, gitu. Gitu sih guys intinya. Oke. Sebelumnya makasih ya yang udah nonton dan mohon maaf kalau misalkan aku ngejelasinnya sangat muter-muter ya, karena jujur ini pertama kali juga aku buat video penjelasan dan video yang panjang gitu. Oke, makasih semua yang udah nonton. Like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan semoga teman-teman yang subscribe dan nonton dilancarkan ya segala rezekinya. Oke guys, sampai jumpa di part 2 yang entah kapan. Oke, bye-bye.